Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kita belajar ekonomi tentang pendapatan nasional. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan, mungkin kalian masih ingat, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi suatu negara selama kurun waktu tertentu. Biasanya itu dalam waktu 1 tahun. Dan manfaat pendapatan nasional adalah membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, menilai kinerja ekonomi suatu negara sebagai pedoman merumus kebijakan pemerintah, mengetahui dan menelaah susunan struktur perekonomian, membandingkan perekonomian antar daerah dan atau antar negara, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Di sini adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. PDB, kamu udah tahu semua kemarin, produk, terusnya 2 produk nasional bruto atau GNP, 3 produk nasional neto atau NNP. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan. 4 pendapatan nasional neto atau NNI. Rumusnya adalah PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Terusnya nomor 5 pendapatan perseorangan atau PI. Rumusnya PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi dan pajak perseroan dan iuran jaminan sosial. 6. Pendapatan disposable. Pendapatan rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak tidak langsung. Terus, metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3, yaitu metode pendekatan produksi, metode pendekatan pendapatan, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan produksi biasanya rumusnya PN sama dengan sigma PN dikali QN. Pendekatan pendapatan rumusnya adalah R tambah W tambah I tambah P. Keterangannya R sama dengan sewa, W upah atau gaji, I-nya interest, P-nya profit atau laba. Terus pendekatan pengeluaran rumusnya Y sama dengan C plus I plus G tambah buka kurung X kurang M tutup kurung. Y-nya sama dengan pendapatan nasional, C-nya konsumsi, I-nya investasi, G-nya government atau pemerintah, X-nya ekspor, M-nya impor. Ini biasanya keluar dari nanti pas ujian nasional kamu kelas 3, biasanya sering keluar nih ujian ini. Terus pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Rumusnya adalah pendapatan per kapita sama dengan PDRB dibagi jumlah penduduk. Kegunaan perhitungan pendapatan per kapita untuk melihat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun, perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain, perbandingan tingkat standar hidup negara dengan negara lain sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Terusnya 2. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi oleh PDRB dan jumlah penduduk. Di sini kamu bisa lihat ini di tabel ini tahun 1999. Ada Indonesia, India, Malaysia, Singapura, Korea, Meksiko. Di sini kamu bisa lihat bagaimana pendapatan domestik brutonya dan pendapatan per kapitanya. Sekian dari saya. Oh ya, nanti kamu tugasnya meringkas tentang pendapatan nasional dan mencari contoh tentang perhitungan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Kode GRC-nya sudah ada tadi dari depan saya pas pertama kali kode GRC-nya, dan selamat mengerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.